Jadi yang memilih hari ini ada di rumah Tuhan, puji Tuhan. Saya mau bertanya sama Bapak Gembala, 1 tahun 2021 ini ada berapa KKR diadakan di tempat ini Bapak? Kurang lebih 2 kali termasuk saya. Kurang sekali. Kenapa saya berkata kurang? Ibaratnya itu KKR itu kayak kamu dicas gitu loh. Jadi kalau setiap hari Minggu itu beda ibadah. Kalau KKR itu beda, ibadahnya beda. Makanya jemaat Tuhan kalau dapat kesempatan begini, harusnya kalau saya jadi Anda, cuma jalan kaki atau naik motor itu datang aja. Jangan kehilangan kesempatan. Amin. Ya, dibanding sama mereka yang lain, Anda harus mencarinya keluar kota dan sebagainya. Tapi Anda di sini, Anda disediakan, Anda datang dan nikmati. Amin. Oke, hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan. Simple firman Tuhannya. Tetapi Anda kalau mendengarkan baik-baik, maka Anda akan mendapat sesuatu dari firman Tuhan itu, yaitu tentang melakukan firman Tuhan. Kita lihat di Yakobus pasal 1. Yakobus pasal 1 ayatnya yang ke-22. Ya, buka Alkitab Anda, Yakobus pasal 1 ayat 22. Firman Tuhan, "Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu dirimu sendiri." Ini Yakobus sedang memperingatkan umat Tuhan, ya, sedang memperingatkan umat Tuhan. Coba yang di belakang jangan suka berisik. Ini setiap kali kita khotbah di belakang juga khotbah. Coba tenang sedikit. Anda datang buat firman Tuhan, jadi jangan berkhotbah di belakang. Di sini Yakobus sedang menulis sebuah peringatan bahwa umat Tuhan, kamu ini harus jadi pelaku firman. Sebab kenapa? Firman Tuhan banyak diberitakan, firman Tuhan banyak disebarkan. Tetapi persoalannya, sedikit orang yang terdorong hatinya untuk mau melakukan. Saya ulang lagi, sedikit orang terdorong hatinya untuk mau melakukan. Sebenarnya tahu banyak firman itu bagus. Sekali lagi saya bilang, tahu banyak firman itu bagus. Tetapi sayang kalau Anda tahu banyak firman Tuhan, tetapi Anda cuma seperti di firman Tuhan ini bilang, mengamati mukanya di cermin. Habis itu dia dulu lupa. Dia lupa wajahnya sendiri. Pak, Bu, hari-hari ini gereja Tuhan sedang ditantang oleh Tuhan. Apakah kamu pelaku firman atau tidak? Saya mulai dari contoh mana? Paling simple, 2 tahun kita alami. Apa itu? Pandemi. Kalau Anda di kampung, Anda mungkin nggak berasa apa-apa. Kalau kami di Jakarta, kami diperhadapkan dengan satu, pandemi. Aturan pemerintah, satu. Kedua, virus. Di situ saya bisa melihat mereka yang tiap kali jago ngomong firman Tuhan. Oh, kalau yang di kota, jemaatnya pintar sekali ngomong firman Tuhan. Firman Tuhannya indah-indah semua, hebat-hebat semua. Sekali lagi saya bilang, Tuhan bukan cari orang yang pintar ngomong firman Tuhan, tetapi Tuhan cari orang yang setia melakukan firman Tuhan. Ada amin? Oleh sebab itu ketika ketemu pandemi, ketemu namanya virus, mundur semua. Satu persatu mundur semua. Yang ada cuma saya lihat apa? Intimidasi, ketakutan, dan tinggalkan gereja. Mereka ngomong awalnya ikut ibadah online. Terakhir yang saya tahu, pergi berlibur ke Bandung, ke Puncak, kemana. Kalau ditanya selalu banyak alasan. Sebenarnya buat saya itu bagus loh, pandemi 2 tahun itu. Sebenarnya banyak orang tidak tahu. Waktu saya berdoa sama Tuhan,
Saya sedang berdoa dan cari kehendak Tuhan. Apa sih sebenarnya Tuhan izinkan itu begitu terjadi? 2 tahun Tuhan izinkan kesusahan, penyakit, sampar melanda dunia, sehingga Anda bisa melihat seperti yang tertulis di kitab Wahyu, seorang berkuda hijau. Dia membawa maut. Dia membawa maut. Banyak orang mati. Banyak orang nyawanya hilang karena penyakit sampar. Di situ saya melihat mereka yang tidak melakukan firman, pada akhirnya mereka lah yang kelihatan sekali pertama kali meninggalkan iman mereka. Kenapa? Karena mereka tidak melakukan firman. Mereka boleh berkata bahwa Yesus, Yehova, Rafa, Tuhan penyembuh. Ketika diperhadapkan dengan sakit penyakit sampar, mundur semua, takut. Tidak ada lagi yang namanya pendeta berani mendoakan orang sakit. Yang tinggal cuma beberapa saja. Saya waktu pandemi, saya banyak mendapatkan tanda kutip pekerjaan, pelayanan dari gembala-gembala yang tidak berani melayani jemaatnya, termasuk pelayanan pemakaman. Tidak ada yang berani karena pandemi. Padahal kalau mau pikir pakai logika, orang yang bisa masuk ke rumah duka sudah pasti itu dicek oleh rumah sakit setempat. Kalau namanya COVID, dibungkus pergi, langsung bawa pergi. Kenapa membuat gembala itu tidak berani melayani? Karena takut namanya virus. Saya santai saja. Istri saya sudah mulai ketakutan. Kita perlu pakai masker double nggak atau apa? Nggak usah. Pakai masker satu saja, sesuai aturan pemerintah. Masuk, doakan dan sebagainya. Pimpin ibadah. Saya percaya satu hal, kalau saya melakukan firman Tuhan, saya pasti baik-baik aja. Sebaiknya yang ketakutan itu yang paling pertama kena. Nah, saya mau kasih tahu Bapak dan Ibu, di zaman pandemi itu, orang yang melakukan firman Tuhan, artinya ada banyak waktu, jam-jam kantor dipotong dan sebagainya, gaji dipotong, didiskon 50%. Bisa gaji dia 3 juta, cuma hanya terima 1,5 juta. Sebagian yang lain PHK semua. Jadi krisis itu benar-benar ada, Bapak Ibu. Wartawan tidak bohong soal yang ini. Krisis itu benar-benar ada terjadi di Jakarta. Saya mau kasih tahu Bapak dan Ibu, kalau Anda di sini masih enak. Karet terus naik, sawit terus naik. Bantuan dari pemerintah, UMKM semua dapat dan semuanya. Kami di sana, aduh, susahnya setengah mati. Dan saya mau kasih tahu Anda begini, satu hal. Waktu kesusahan, krisis itu terjadi, orang-orang yang tidak melakukan firman, satu persatu tumbang, saya lihat semua. Nah, makanya tadi kan saya bilang, pandemi itu bagus, Tuhan izinkan terjadi, supaya dibuat perbedaan. Dengar baik, dibuat perbedaan, mana yang melakukan firman, mana yang tidak melakukan firman. Dan pada akhirnya saya lihat itu yang tidak melakukan firman Tuhan itu tumbang semua. Termasuk yang pendeta yang katanya kalau khotbahnya tiap minggu, dia dapat hari Minggu saja, dia 3 sesi khotbahnya. Dengar baik, 3 sesi. Jam 7 pagi, 9 pagi, jam 11 pagi. Oh, itulah Jakarta. Saya lihat Bapak dan Ibu, gereja-gereja satu persatu yang sewa di mall, di ruko, di mana tutup. Pandemi menghancurkan semuanya. Tuhan izinkan itu terjadi. Saya mau bilang begini, bagus itu semua terjadi, supaya dibuktikan siapa yang tetap setia melakukan firman. Pak Bu, walaupun dalam kesusahan, iya. Walaupun dalam kesusahan, justru di situ kamu diuji. Apakah kamu tetap akan setia melakukan firman? Yang lain sudah sibuk mencari solusi manusia. Pak Bu, kalau Anda di Jakarta, PHK besar-besaran, saya mau bertanya sama Anda, bisnis lagi lesu,
siapa yang bisa tolong Anda? Saya tidak heran, pandemi tahun pertama banyak yang pulang ke Kalbar. Yang kerja di Pasar Tanah Abang semua pulang ke Kalbar. Saya tahu. Semua pulang. Kenapa? Kerjaan sepi di Jakarta. Semua pada beralih mengadu nasib di sini. Bahasa kasarnya, mengadu nasib di sini. Demi sesuap nasi, bahasa kasarnya begitu. Bapak dan Ibu, sebenarnya saya mau kasih tahu Anda dari mimbar ini. Anda tidak usah repot-repot. Kalau Anda memang melakukan firman Tuhan, hidupmu akan baik-baik saja. Pak, mana buktinya? Ini manusia ini buktinya. 2 tahun dalam kondisi pandemi. Ini manusia ini baik-baik saja. Gak ada masalah. Baik. Justru malah yang ngirim berkat ke Kalimantan Barat, ke Kalimantan Tengah, kemana, ke Sumba, ke NTT, manapun. Ini masih bisa. Pak, Bu, Tuhan senang. Yang kedua, Tuhan senang dengan pelaku firman. Tetapi dari mimbar ini saya berkata, Tuhan tidak senang dengan yang pinter ngomong firman, tapi bukan pelaku firman. Tidak ada gunanya Anda pinter ngomong firman, karena pada akhirnya segala sesuatu akan diuji. Seperti orang lagi ujian SD, ujian SMA. Pak, Bu, biarlah ujian membuktikan siapa kamu. Bagus itu diuji. Memang ujian itu harus terjadi. Kalau nggak terjadi, nggak terbukti siapa Anda. Makanya saya senang, biarkan itu diuji, biarkan pandemi itu datang. 2 tahun melanda, kena semua, hancur satu persatu. Yang katanya buka gereja sini, tutup. Yang ini tutup, ini tutup. Yang katanya dulu berani, mana? Kita lihat bayangannya, nggak ada. Yang sisa cuma beberapa orang yang masih berdiri dengan berani. Saya nggak takut virus. Saya tetap akan memberitakan Injil. Cuma tinggal berapa orang aja. Yang lain mundur semua. Yang lain bilang, bro, kita kan harus taat sama pemerintah. Kau nggak usah baik ngomong lah. Model kayak gitu, jangan usah ngomong baik ngomong sama saya lah. Saya tantang kamu masuk ke rumah sakit penuh orang COVID, doakan dia. Berani nggak kamu? Saya tantang kamu. Saya nggak takut. Kalau Anda belum diuji, belum kelihatan siapa Anda sesungguhnya, makanya bagus diuji, uji. Tuhan saja waktu bukan Tuhan, Raja Daud bilang, ujilah aku Tuhan. Kenapa? Raja Daud mau kasih Tuhan lihat hati dia, siapa dia sebenarnya. Ujian itu bagus loh. Tuhan pasti uji. Kau tenang aja, pasti dapat giliran. Diuji hatimu, diuji kamu. Kamu ini selama pinter ngomong firman, kamu tuh selalu ngomong, kamu tahu tentang Tuhan dan sebagainya. Ada saatnya kamu akan diuji. Apakah yang kamu ngomong selaras dengan perbuatanmu? Hari-hari ini jemaat makin hari makin pinter. Kenapa? Mereka melihat pendeta itu orang sesuai nggak yang dia omongkan, sesuai yang dia lakukan nggak tuh. Makanya harus selaras. Tuhan sayang sekali lagi. Tuhan sayang sama orang melakukan firman. Kalau hari ini Anda tahu Tuhan sayang dengan orang melakukan firman, mari saya memotivasi Anda. Setiap pemberitaan firman dari mimbar ini, ada dengar, ada patuh, Anda lakukan. Belajar menjadi anak-anak yang taat, bukan menjadi anak-anak pembangkang. Ibu punya anak, ibu pasti nggak suka kalau anak ibu pembangkang. Kalau dia ngomong, jangan begitu, mau apa? Kalau Anda punya anak begitu, Anda pusing, stres. Tuhan tidak suka anak pembangkang. Kalau kamu membangkang, gampang dia tinggal giniin kamu. Oleh sebab itu saya mau kasih tahu Bapak dan Ibu jemaat di tempat ini,
Kalau Anda hari ini melakukan firman, Anda pasti Tuhan sayang. Kalau Anda Tuhan sayang, akibatnya itu berdampak baik bagi bapak dan ibu. Dampaknya apa? Dampaknya kalau kamu setiap kali doa, Tuhan dengar. Selain itu, Tuhan bukan cuma dengar, Tuhan jawab, Tuhan jawab, Tuhan jawab. Bapak dan Ibu, betapa banyak jemaat selalu minta doa sama saya. Saya mau berkata di mimbar ini, tolong kurangi minta doa sama pendeta. Kau belajarlah jadi pelaku firman. Jangan nyusahkan kami. Meskipun kami boleh saja kau minta doa kapan saja, tapi belajarlah untuk jadi pelaku firman. Dengan kamu melakukan firman, dari mimbar ini saya akan berkata, kamu punya doa pasti Tuhan jawab. Pasti Tuhan jawab. Kenapa saya berkata begitu? Bapak dan Ibu, satu hari yang telepon saya itu ada 7 orang. Anda bayangkan satu hari yang telepon saya ada 7 orang. Dikali aja, seminggu udah berapa? Semua minta doa, semua minta ini. Saya mau bertanya, kenapa Anda tidak berdoa sendiri saja? Kenapa masih suruh Bapak Pendeta yang suruh doa? Ada yang sudah kita doakan, balik lagi ke kita lagi. Aduh, Anda seharusnya ingat bahwa kalau Tuhan bisa menjawab doa saya, Tuhan yang sama bisa menjawab doa kamu. Tapi kalau Tuhan sampai tidak menjawab doa kamu, berarti kamu ada masalah. Itu aja. Jemaat jangan cepat tersinggung ya. Saya kasih tahu, Anda lihat saya semua. Jangan cepat tersinggung ya. Orang yang gampang tersinggung itu orang bodoh. Makanya cepat hancur. Di tengah jalan tersinggung, berantem sama orang, nanti pulang udah berdarah-darah. Itu kan yang bodoh. Kita jangan gampang tersinggung. Amin. Firman Tuhan itu buat mengoreksi. Kalau kamu tersinggung, kamu yang rugi, bukan saya yang rugi. Saya cuma menyebarkan berita firman. Kau mau dengar, puji Tuhan. Nggak mau, terserah Anda. Saya ulangi lagi, kalau Anda tahu selama ini Anda berdoa tidak jawab jawabannya, berarti di dalam hidupmu ada sesuatu yang salah. Saya sudah bilang tadi, kalau Tuhan sayang sama kita, masa kamu melakukan firman Tuhan? Kayak ibu ini, saya ambil contoh ibu ini lagi, maaf. Ibu kalau punya anak selalu menyenangkan hati ibu, pasti ibu sayang. Dia minta apa? Dia bilang, "Ma, mau beli es." Langsung sebenarnya tergerak hatinya, langsung beli es. Ke Indomaret, kemanapun dan sebagainya. Sama, Bapak juga sama. Setiap kali melakukan firman, hari Minggu pagi-pagi udah standby di sini. Bukan tunggu dipanggil, baru datang. Kalau memberi persembahan, langsung memberi yang terbaik. Bapak Ibu, tolonglah. Malu saya lihatnya. Kadang maaf kata, saya lihat persembahan. Ya ampun, 1000 masih masuk. Itu pantas layaknya buat tukang parkir. Anda menghargai Tuhan. Tuhan menghargai Anda. Kamu kasih 1000. Kamu mau minta berkat, minta kesembuhan, minta dijaga, minta apa? Mimpilah kamu. Kasihlah Tuhan yang terbaik. Kecuali 1000 itu satu-satunya kamu punya. Kecuali loh itu. Saya bukan bilang nggak boleh kasih 1000. Kecuali itu hartamu satu-satunya. Tapi saya percaya masih bisa kredit motor, masih bisa punya apa. Tapi setiap kali ke sini 1000. Belajarlah melakukan firman. Siapa banyak menabur, dia akan banyak menuai. Siapa sedikit menabur, sedikit juga menuai. Belajarlah. Kalau Anda mau diberkati Tuhan, itu lakukan firman Tuhan. Kamu akan disayang Tuhan. Nah mungkin kalau kamu doa, Tuhan mana? Sekian lama berdoa, nggak mana Tuhan. Datang ke gereja, dengar, nanti keluar lagi, nanti masuk lagi, keluar lagi, dan sebagainya. Mana kamu mau konsentrasi? Firman yang bagus, Tuhan sedang persiapkan malam ini jam sekian. Kamu kalau tangkap firman Tuhan ini, hidupmu akan diubahkan. Keluar masuk, hilang semua. Saya waktu masih usia 20 tahun lebih, setelah saya bertobat dari kenakalan saya dulu keras orangnya, bandel.
dan sangat kotor, najis, cabul, berbuat yang nggak benar, jahat di mata Tuhan. Tapi sejak saya diubahkan, setiap ada KKR firman Tuhan, saya duduk paling depan. Saya nggak akan duduk di paling belakang lagi. Dulu saya selalu pilih bangku paling belakang. Karena apa? Saya malas dengar firman Tuhan. Tetapi setelah saya memberi diri saya diubah oleh Tuhan, saya duduk paling depan. Dia ngomong apa, saya tatapin dia. Saya lihat dia apa, saya tatap semua, saya simpan semua firman itu. Bahkan tak jarang kadang saya catat, saya lihat apa dan sebenarnya. Saya lihat firman itu benar nggak sebenarnya. Makanya setiap kali saya pulang itu full tank. Ibarat tangki CPO terisi full tank. Nggak ada setengah tangki, full tank. Makanya ketika saya sudah full tank, itu firman saya coba lakukan. Itu Pak Pendeta tadi bilang menabur. Oh, saya coba. Benar lu. Benar lu. Nah, di situ memicu saya untuk lebih lagi mau taat dan melakukan firman Tuhan. Amin. Memicu saya. Iya, benar lu. Sebenarnya pernah sekali saya masih ingat ada pendeta Afrika datang dia. Dia datang di KKR, yang hadir waktu itu ada 500 orang. Saya masih ingat, saya duduk di belakang pendeta itu. Wah, dia khotbah berapi-api dan sebagainya. Dia alkohol, dia bernubuat sama orang ABC dan sebagainya. Bapak dan Ibu, dari rumah saya sudah persiapkan yang terbaik buat Tuhan. Jadi saya bungkus di amplop uang saya sekitar 1 juta atau 500.000 saya ingat. Itu duit, sudah duit penghabisan saya. Jadi saya cuma sisa 100-200 ribu. Itu uang saya ambil semua. Begitu dia selesai acara, saya bilang, "Hei pastor," saya bilang, "saya mau kasih sesuatu buat kamu." Saya salam tempel. Habis saya salam tempel, saya tidak membiarkan dia pergi begitu saja. Saya bilang berkatan ini, "Pastor, bless me." Anda tahu, saya memberkati kayak persis Yakub. Waktu Yakub menahan kaki Tuhan, dia bergulat. Waktu itu dipatahkan kakinya. Fajar sudah menyingsing. Tuhan mau pergi, tapi Yakub minta berkat dari dia. Saya tiru itu. Saya bilang, "Pastor, bless me." Waktu itu dia doakan saya. "Pak, Bu, duit waktu itu memang besar buat saya, tetapi nilainya nggak sebanding dengan urapan yang dia transferkan ke saya." Sampai hari ini, Anda lihatlah produk ini sudah sekian lama berjalan. Saya mau belajar taat. Saya mau belajar melakukan firman. Saya tahu kalau saya memberkati orang yang Tuhan urapi, ada firman berkata, kalau kamu memberkati nabi, kamu mendapat karunia nabi. Artinya, karunia nabi, nanti si nabi ini yang kamu berkati, dia pasti akan bernubuat buat kamu. Oh, saya tahu firman Tuhan itu. Makanya saya lihat dia seorang nabi, saya akan melakukan firman Tuhan ini. Yang berikutnya begini. Yang tadi cinta Tuhan. Yang berikutnya begini. Tuhan sedang mau mengajar kepada kita. Dengan kamu melakukan firman, kamu membangun sebuah fondasi yang kuat dalam hidupmu. Kita lihat, ini firman sudah sering diberitakan di Lukas pasal 6 ayat 49. Tetapi barang siapa mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Pak, Bu, saya mau kasih tahu Anda ya, dengan baik ya, kita yang nanti habis itu, di sini sudah perayaan Natal, Pak Pendeta? Belum ya? Nanti kita akan perayaan Natal. Setelah itu kita akan masuk ke tahun baru. Setelah itu Anda sudah ada di tanggal 2 Januari 2022. Dengar baik, dengar baik. Saya dari mimbar selalu akan bilang, tahun demi tahun hidup itu tidak lebih gampang. Kalau Anda yang menatap saya dan bilang, "Oh iya Pak Pendeta," saya sekali lagi dari mimbar saya sudah mengatakan ini, tahun lebih tahun hidup itu tidak akan lebih baik. Oleh sebab
itu saya akan berkata sesuatu untuk persiapan Anda, yaitu satu, kamu harus bangun fondasi di dalam Tuhan. Akan banyak orang murtad, akan banyak orang tidak mau ke gereja lagi. Sudah terbukti di 2 tahun pandemi, banyak katanya Kristen tapi tidak bakal ke gereja lagi. Saya nggak bilang kampung, saya bilang di Jakarta. Anda akan lihat banyak kesusahan ekonomi, banyak suami istri akan cerai, banyak mereka akan bertengkar, banyak mereka akan mulai menyangkal Yesus, dan sebagainya. Oleh sebab itu, Anda perlu satu hal, yaitu Anda butuh dari sekarang kamu melakukan firman. Dengan kamu melakukan firman, sebaiknya kamu sedang tanam fondasi dalam hidupmu. Ketika kamu terus melakukan firman, itu fondasi tertanam di dalam hidupmu dengan sangat-sangat dalam. Setiap kali kamu melakukan firman, ini ibaratnya kayak paku bumi. Kalau Anda pernah lihat paku bumi, mesin dengan cor beton, orang mendirikan fondasi untuk gedung bertingkat, dia akan ditanamkan ke bawah. Makin dia ke bawah, makin kuat. Bapak dan Ibu, segini. Ada satu hari Anda melakukan firman, itu tertanam misalnya 5 cm. Melakukan firman lagi, tertanam lagi 10 cm. Ketika Anda sering melakukan firman, kamu tidak akan tergoyahkan. Percobaan urusan apapun, rumah tangga, ekonomi, penyakit, apapun yang datang, saya tidak heran kalau tidak akan menggoyahkan Anda. Justru hal apapun, bahkan Anda bilang larangan ibadah atau apa. Setahu saya pemerintah nggak pernah melarang ibadah ya. Yang ada tuh gembala yang ketakutan. Bahkan ada hal-hal itu pun Anda tetap akan hadir ibadah. Kenapa? Karena imanmu tak tergoyahkan. Iman itu berbicara dirimu sendiri, bukan berbicara suamimu, ikut suamimu punya iman. Salah, tak ada. Iman itu berbicara kamu sendiri. Iman itu berbicara dirimu. Makanya saya mau bilang, persiapkan dirimu sekarang. Sebelum kamu masuk ke tahun 2022, persiapkan hidupmu sekarang. Ketika kamu mendengar firman Tuhan ini, bahwa kamu harus punya fondasi dalam hidup ini. Dengan kamu punya fondasi, kamu akan kuat. Seperti katakan begini, ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Kenapa itu terjadi? Karena dicatat di sana, seorang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar, atau bahasa Indonesia BIMK terjemahannya bilang tanpa fondasi. Orang tanpa fondasi ketika diterjang badai, diterjang banjir, rubuh, hebatlah kerusakannya. Haleluya. Saya nggak heran, banyak orang saya temukan di ibu kota kondisinya seperti kayak begini. Kasihan, tapi itu nyata. Kenapa? Karena banjir menghadang, melanda. Akibatnya rumah itu rubuh, hebat kerusakannya. Mereka mulai teriak, bilang, Pak Pendeta, tolong doakan saya kesulitan ekonomi. Bahkan lebih lucu lagi, kasih CV ke pendeta, suruh pendeta carikan dia kerjaan. Saya kayak orang kayak gitu, saya akan jawab dia langsung, saya ini pendeta, kau pikir saya siapa? Personalia? Oh, salah alamat. Minta sama saya urusannya jemaat doa itu aja. Kalau Anda melakukan firman, Tuhan sudah bilang kau tanam fondasi. Dengan kau tanam fondasi, badai, banjir, angin apapun, sekencang apapun tidak membuat kamu roboh. Sebab kamu akan teguh berdiri. Rumah yang ada fondasi, ketika badai itu datang, pencobaan itu datang, ujian itu datang, pandemi itu datang, krisis ekonomi itu datang, apapun itu datang, dengar baik, tetap akan berdiri dengan baik. Tidak akan goyah. Mohon maaf, yang mulai goyah, yang mulai gelisah, yang mulai teriak-teriak, yang mulai takut, itulah orang yang tidak melakukan firman Tuhan. Makanya dia tidak punya fondasi. Jangan heran kalau dia begitu, karena dia tidak punya fondasi.
Sebelum saya ke sini, Tuhan sedang membukakan hal ini pada saya. Makanya saya memberitakan firman ini. Anda lihat firman ini, simple. Semua orang juga bisa mengkhotbahkannya. Tapi satu hal, nanti Anda akan lihat apa yang saya ngomong ini terjadi atau tidak. Tahun 2022, kamu akan lihat orang yang punya fondasi sama orang yang punya tidak fondasi. Kamu akan lihat yang punya fondasi akan tetap berdiri, kerjanya baik-baik, hidupnya baik-baik, ibadah semua pelayanan dia baik-baik semuanya. Yang nggak punya fondasi, lihat saja sebentar, hancur. Pada akhirnya cuma bisa ditarik sebuah garis kesimpulan. Garis kesimpulan itu apa? Tidak melakukan firman. Tuhan mengajar kepada saya, Hendrik, kamu ngajar orang, kau harus bisa melakukannya. Iya, saya belajar itu bertahun-tahun. Saya belajar untuk saya melakukan firman Tuhan, supaya hidup saya dulu diberkati, baru saya bisa berdiri mimbar dan memberkati Bapak dan Ibu. Kalau tidak, nggak bisa saya. Kalau saya hari ini mengajarkan kepada Bapak dan Ibu untuk Anda melakukan firman, setiap firman yang kamu dengar, kau lakukan. Kalau ada orang bilang, Pak, saya nggak tahu tentang perpuluhan. Oh ya udah, saya ajarkan kamu ya tentang perpuluhan. Kau dengar, kau udah dengar, nanti kamu berpikir, merenung, dan kamu lakukan. Waktu dia nggak dengar, dia nggak tahu apa itu perpuluhan. Setelah saya sudah kasih tahu dan sebagainya, kemudian dia harus belajar untuk taat dan melakukan. Beberapa orang bilang, enak benar tuh perpuluhan pendeta yang kenyang. Bapak dan Ibu, sekali lagi saya mau kasih tahu Anda mau melakukan firman, Anda yang diberkati. Itu bukan masalah pendeta siapa yang diberkati. Mohon maaf ya, perpuluhan 1 bulan nggak sampai 10 juta, tapi ngomongin pendeta, sampai ke ujung dunia, semua dengar tentang omongan kamu. Malu ya. Saya kalau lihat jemaat kayak begitu, malu saya. Nggak pernah ngasih, tapi ngomongnya sampai ke ujung dunia. Kalau ngasih sampai 1 miliar dan sebagainya, masih bisa ya kita ngomong. Nggak sampai itu 10 juta, ya nggak ada. Tapi ngomongnya gitu loh, nggak usah lah begitu. Kalau Anda tidak mau memberi, nggak usah maksudnya gini, kalau kamu tidak selera untuk memberi, nggak usah memberi. Kalau saya begitu orangnya, nggak usah, nggak ada yang maksa kok. Kamu mau cinta Tuhan, kamu melakukan firman Tuhan karena kamu cintakan Tuhan, kamu lakukan. Kalau tidak, nggak usah kamu lakukan. Amin. Melakukan karena kamu mengasihi Tuhan. Amin. Melakukan karena kamu mau belajar taat. Pak, Bu, bicara uang, saya juga belajar taat. Setiap kali ada, sisihkan. Setiap kali ada, sisihkan. Beri, lakukan firman dalam hal menabur. Banyak saya lihat kalau pendeta ya, kalau ini saya ngomong pendeta, berurusan uang. Dia bisa mengajarkan jemaat. Tetapi mohon maaf, ketika tamu datang melayani, pulang dia ngomong gini, Pak, maaf ya Pak ya, di sini sih tidak, sini enggak. Pak, maaf ya Pak Evangelis, kami nggak bisa memberi apa-apa Pak Pendeta. Sampai senyum-senyum dia. Pak, nggak bisa ya Pak ya, sorry ya Pak ya. Dia pikir saya akan ngomong, baik, makasih. Tapi saya jawab dia dengan santai. Bu, belajar melakukan firman ya Bu ya. Oke, tidak apa-apa. Kamu boleh gituin saya. Tapi lain kali orang lain yang datang, belajar melakukan firman. Kalau tidak, kamu tong kosong nyaring bunyinya. Ajarin jemaat memberi, tapi sendiri tidak melakukan firman. Itu kamu tukang bohong. Kalau saya begitu, sini enggak, sini luar biasa, melakukan firman. Maka tadi saya kan bilang, melakukan firman bukan masalah dosa, merokok, minum, judi, dihindari apa. Salah satunya memberi juga. Melakukan firman, dengan kamu melakukan firman Tuhan ini, sebenarnya Tuhan sedang mau membuka tingkap-tingkap langit untuk mencurahkan berkat itu buat kamu. Tetapi iblis sudah terlanjur, sudah berhasil menipu kamu dan bilang, kau kasih itu, kau lihatlah pendeta itu yang diberkati. Kamu apa? Nggak ada. Iblis menipu kamu. Sekarang saya mau bilang, kau carilah di Alkitab.
Carilah di Alkitab. Semua Yesus ajarkan itu seputar soal uang, soal memberi. Kau mau protes, proteslah sama Yesus yang membuat firman Tuhan ini. Iya benar. Saya meneliti firman Tuhan, Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Saya meneliti. Bicara tentang janda lah, bicara tentang inilah, bicara tentang itulah, bicara tentang Maria Magdalena lah. Semua seputar tentang memberi. Tuhan menghargai orang yang memberi. Amin. Tuhan mengasihi orang yang melakukan firman. Makanya jangan heran ya Pak ya. Bu, saya tutup khotbah saya begini. Anda tahu, salah satu topik yang saya suka bawakan adalah tentang doa. Doa bagi saya, kau berbicara, Tuhan mendengar. Lalu Tuhan berbicara, kamu mendengar. Jadi dua arah. Kamu ke Tuhan, Tuhan ke kamu. Itu buat saya itu doa. Itu namanya doa. Kau searah, itu bukan doa. Lalu begini, di dalam kehidupan saya, orang sering tidak tahu. Nah, saya bukakan saja rahasianya supaya Bapak dan Ibu Anda dengar. Kalau Anda berhasil mencernanya, itu buat kalian. Tetapi mohon maaf kalau kamu tidak berhasil mencernanya, itu firman cuma datang ke sini, bentar lagi keluar. Di dalam perjalanan hidup saya, bicara masalah doa, saya itu sama kayak Bapak dan Ibu. Saya juga suntuk kalau doa berulang kali nggak pernah dijawab. Seakan-akan Tuhan itu jauh banget. Kita tuh kayak nggak dipedulikan. Saya belajar itu bertahun-tahun. Sampai saya mau bilang, suatu hari waktu saya masih pemuda, Alkitab saya kesel, saya buang ke tong sampah. Kenapa saya buang ke tong sampah? Gara-garanya salah satunya itu, doa saya nggak pernah dijawab. Doa keluarga saya nggak pernah dijawab. Lalu ketika saya sudah bertobat, saya mengalami lahir baru dan lain sebagainya. Saya mulai dibukakan oleh Tuhan satu persatu rahasia. Salah satunya Tuhan mengajarkan kepada saya, Hendrik, kamu harus hidup kudus. Itu satu dulu. Tuhan mengajarkan kepada saya, Hendrik, kamu harus hidup kudus. Maka yang saya pelihara adalah hidup kudus. Satu. Yang kedua, Tuhan mengajarkan kepada saya, kamu ini anak, jadi jangan suka merengek-rengek. Itu barang semua itu ada di depan matamu, sudah saya sediakan buat kamu, dan kamu anak, kamu ambil itu, dan tolong kamu jangan teriak-teriak lagi, itu barang sudah saya sediakan buat kamu. Lalu seperti Bapak dan Ibu bertanya, bagaimana mungkin barang ada di depan matamu, Bapak yang benar aja dan sebagainya. Itu barang ada di dalam roh, dan kamu harus dengan doa mengambilnya dengan iman. Kamu percaya, kau doa, kau dapat. Markus pasal 11 ayat 24. Itu pelajaran dalam. Makanya tadi saya bilang, kalau kamu bisa dapat rahasia yang hidup saya, kau diberkati. Dua itu aja. Lalu yang ketiga, Tuhan ajarkan kepada saya begini, kau berdoa, kau harus melakukan firman yang tadi saya bahas. Dengan kamu melakukan firman, aku akan melakukan firman juga untuk kamu. Apa itu melakukan firman untuk kamu? Ada tertulis kan di Ulangan pasal 28. Aku akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan terus naik dan bukan turun. Amin. Nah, jadi Tuhan bilang, aku akan melakukan firman untuk kamu. Ketika kamu melakukan firman, aku akan melakukan untuk kamu. Jadi aku akan tepati janjiku. Nah, sekarang Bapak dan Ibu, lihat saya baik-baik. Ini saya sudah mau selesai. Lihat saya baik-baik begini. Pak, Bu, hari ini kalau misalnya ini bos saya, Bapak Joli, direktur saya manajer. Saya suka ngomong, Pak Joli begini, Pak Joli begini dan sebagainya. Tapi Pak Joli ini sebenarnya tidak suka dengan saya karena saya tak pernah melakukan apa yang dia suruh. Nah, kira-kira kalau saya minta sesuatu persetujuan dengan memakai nama Pak Joli atau apapun dan sebagainya, dia suka nggak? Dia pasti nggak akan suka. Artinya, semua yang dia katakan kepada saya katakan kepada orang lain tidak akan terkonfirmasi. Tetapi kalau kamu melakukan firman Tuhan, kamu membuat dia senang.
Akibatnya semua yang tertulis ini, ketika kamu ngomong di dalam nama Yesus, sembuh kamu, Tuhan dari atas, saya konfirmasi sembuh. Kalau Anda amin berarti Anda nangkap. Makanya ada pendeta doa-doa nggak sembuh. Ada pendeta yang doa sembuh. Ada pendeta doa buat kekayaan dapat. Ada pendeta yang doa juga, doa sampai berbusa dan sebagainya, tidak dapat juga. Masalahnya apa? Ini tidak melakukan firman. Papa menghakimi, terserahlah apa kata lu. Saya nggak mau pusing. Saya cuma ngomong kebenaran. Lu mau tersinggung, lu mau gimana terserah, gua nggak pusing. Aku cuma khotbah sesuai dengan firman. Hidupku diberkati, hidupku sehat, keluargaku baik. Apa yang kudoa aku dapat. Mau berlibur ke Bandung, dapat Tuhan kasih uang. Mau kemana lagi, Tuhan kasih duit. Kemarin istri saya, maaf ya, mungkin dia nggak gimana lah. Bapak, kamu bikin KKR di situ. Oh, dananya begini-begini. KKR kemarin disenakin. Saya santai ngejawab dia. Kalau memang saya melakukan ini dengan saya atas dasar saya percaya sama Tuhan, nanti kita akan melihat bahwa tangan Tuhan akan bekerja. Kemarin KKR sudah selesai, dana sudah keluar semua. Saya dalam nama Yesus mohon maaf, kau bicara pengorbanan, tidak sedikit uangnya. Maaf kata ya, bicara uang nggak sedikit. Kalau Anda bilang perjamuan kudus saja, satu perjamuan kudus, kalau Anda yang pinter cek di internet akan tahu, satu biji roti dengan anggur aja itu harganya, mohon maaf, saya mau ngomong harga, mohon maaf, sekali lagi mohon maaf, itu saja satu biji aja udah paling murah tuh sekitar 3.000. Kalau persembahan cuma 1.000, 2.000 berarti itu nombok. Belum lagi makan, belum lagi bicara apa semuanya. Tapi saya nggak mau pusing itu semua. Saya berikan semua buat Tuhan. Dengar baik. Ketika saya melakukan firman, pulang sampai ke penginapan di Sungai Pinyu jam 11.30. Saya buka WA. Seorang ibu-ibu ada di luar dari Kalbar bilang mau kirim uang buat saya. Tadi pagi saya lihat uangnya sudah masuk, angkanya memuaskan, dan Tuhan tak pernah berubah kasihnya terhadap saya. Jadi dari mimbar ini saya bisalah bersaksi, karena KKR sudah selesai, semua sudah selesai, dan mujizat sudah terjadi untuk keuangan saya. Bapak dan Ibu, saya cuma Hendrik, anak Singkawang, orang Singkawang yang hidup hanya mau sungguh-sungguh buat Tuhan. Saya tidak lebih hebat daripada mereka yang bisa berdoa di jam 4 subuh selalu berteriak sama Tuhan. Tetapi mohon maaf, kalau mereka tidak melakukan firman Tuhan, nol. Tetapi saya hanya Hendrik yang saya tahu Tuhan saya, siapa dia. Dan setiap kali Tuhan bilang, Hendrik kamu kasih buat dia. Saya tadi ada di sebuah lokasi, teman pendeta, kalau saya sebut namanya Pak Pendeta Joli pasti kenal tuh orang. Lagi saya duduk, saya dengar suara Tuhan, kamu kasihlah buat dia segini. Saya berpikir lagi, saya masih butuh uang Tuhan. Ini perjalanan saya baru sekitar 25%, belum sampai 75% Tuhan. Kamu suruh kasih uang ke dia. Lalu saya selalu taat. Saya selalu melakukan. Kalau Roh Kudus bilang apa, saya selalu ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan. Makanya saya diberkati. Modal saya cuma ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan, diberkati. Lalu saya tanya sama dia untuk mengkonfirmasi, kamu masih ada uang nggak? Mereka suami istri ketawa-ketawa. Saya bilang ngomong aja, kamu masih ada uang atau tidak? Gitu loh. Lalu dia bilang, enggak sih, udah habis, udah gini. Berarti Tuhan saya benar. Yang saya dengar benar. Buat apa Tuhan hari ini bicara dan bisa bicara buat kamu? Buat apa? Kalau kamu tidak pernah mau melakukannya, buat apa? Tuhan mau cari telinga yang bisa mendengar suara dia dan hati yang mau melakukan.
Saya orangnya salah satunya. Makanya saya bilang, Roh Kudus bicaralah sama saya. Kau perlu kasih tahu saya lebih banyak lagi, supaya saya melakukannya. Karena setiap kali saya melakukannya, seperti ibu ini tadi, dia punya anak, pastinya dia akan makin sayang sama anak. Ini anak baik, ini anak baik. Makanya Tuhan selalu akan bertambah kasih karunia-Nya, bertambah kasih karunia-Nya, bertambah kasih karunia atas kepalaku, atas hidupku, dalam nama Yesus. Sekali Tuhan bilang apa, saya selalu, ya Tuhan. Sekali Tuhan bilang, ya Tuhan. Tidak pernah saya bilang, enggak Tuhan. Atau bilang, nanti Tuhan. Banyak orang suka begitu. Nanti, kalau saya sudah bekerja Bapak Pendeta, 10% saya berikan buat Bapak Pendeta untuk penginjilan. Wah, suci banget omongan, berkarisma ngomongnya. Dengan baik, 1 bulan dia kerja, dia nggak setor. 2 bulan dia kerja, dia nggak setor. 3 bulan dia kerja, dia nggak setor. Tiba-tiba bulan keempat di PHK. Saya ketika telepon saya, oh gitu ya, saya bilang, memang kau tuh tak pernah taat. Tuhan izinkan hilang tuh kerjaan. Kau yang berjanji kan, bukan saya minta kamu yang berjanji. Belajar untuk taat, belajar untuk melakukan. 1 firman kau dapat, kau lakukan. 2 firman kau dapat, 2 firman kau lakukan. 10 firman kau dapat, 10-10 lakukan. Hidupmu yang diberkati, bukan tetanggamu, bukan mamamu, bukan istrimu, kamu yang diberkati. Saya sudah selesai.